Halo Sobat Papa, gue Papa Sinto dari Papa Senang Enduro Community. Di video kali ini gue akan review sebuah motor trail yang oke banget dengan harga compare dengan performance-nya, yaitu Diablo 200X. Oke, review kali ini saya coba ulas dulu bagian depannya, front end. Diablo 200X ini dari distributornya atau dari pabrikannya sudah dilengkapi dengan upside down ya, yang cukup lumayan besar. Kalau nggak salah ini 51 mm diameternya. Sementara kalau dari kaki-kaki depan belakang juga dia sudah disetting untuk keperluan bisa dibilang kerabasan lah kalau orang kita bisa bilang ya. Jadi ring depan ini 21 inci, ring belakang itu 18 inci. Sementara bannya sendiri dari pabrikan sudah didesain setting dengan ban yang sudah memakai ban khusus trail ya. Dalam hal ini memakai Kenda. Oke, untuk ban depannya Kenda yang dipakai di sini adalah 80/100/21 ya. Sementara yang belakang itu kita pakai seperti dilihat sini nih, 100/90 ring 18. Nah, kedua ban ini memang speknya cocok banget untuk main trail ya. Kalau pakai motocross kan dia pakai 19 inci di belakang. Kalau 18 inci ini memungkinkan kita pakai ban yang profil sedikit lebih tebal, sehingga lebih nyaman juga dipakai di jalan yang banyak berbatu atau apa, tidak seperti di motocross track kan yang mana di sana lebih banyak mostly tanah semua gitu ya. Berlanjut ke sektor kaki-kaki yang lainnya ya. Untuk remnya nih, ini kebetulan remnya bukan standarnya ya, karena rem standarnya cukup sih, tapi kurang gigit lah kalau menurut si pemiliknya. Dalam hal ini pemiliknya Papa Anto nih, nanti saya kenalin di video lain ya. Di remnya ini kita upgrade dengan Nissin Samurai yang kebetulan ini emang speknya untuk di cakram kiri. Perhatikan juga teman-teman juga kalau mau ngupgrade rem, hati-hati, ada cakram kanan, cakram kiri. Pastikan kita pasang itu Nissin Samurai atau kaliper yang memang didesain untuk kiri, karena akan beda di pembuangan anginnya nih terutama ya. Pembuangan angin dan juga positioningnya si kaliper akan langsung ngepas. Nah, pakai Nissin Samurai ini setelah kita coba, rem depannya fungsinya makin yahut, breakingnya makin enak karena dengan hanya satu jari aja dia udah bisa langsung stop. Enak banget. Nanti kita buktikan juga nanti di video reviewnya akan kita lakukan untuk test drive-nya. Oke, untuk sektor upside down di depannya ini agak spesial ini dibandingkan dengan motor yang sekelas dia, terutama dari harga dia. Diablo ini baik hati untuk memberikan kita suspensi yang memang bisa fully adjustable. Di sini teman-teman bisa lihat ya, itu dia bisa setting compression dan reboundnya, which is itu hanya biasanya ada di motor-motor yang katakanlah build up atau kelas-kelas atas, karena memang suspensi seperti ini tergolong mahal kalau untuk untuk kelas-kelas motor-motor yang harga segini kayaknya nggak dapet deh merek lain. Nah, terutama tipenya suspensi depan ini memang adalah tipe oli ya, bukan tipe gas, karena ada beberapa upside down yang tipenya gas ya, yang ini kebetulan yang oil type. Nah, untuk yang sektor kemudinya ini juga agak spesial nih teman-teman. Dari handle remnya aja dari pabrikan udah dikasih yang model anodasi ini, dan dia anti patah ya, bisa dibilang ini fleksibel, bisa ke depan. Jadi kalau kita jatuh atau apa, which is kalau di motor trail atau terabasan itu teman-teman jatuh tuh kayaknya sering deh, apalagi saya jatuh terus gitu. Nah, terus di sektor kemudinya ini kebetulan nih Om Anto sebenarnya stang Neken ini memang tidak bawaan dari pabrikan ya. Bawaan pabrikannya ada stangnya, tetapi stang standar. Kebetulan ini diupgrade dengan stang Neken yang mana memang udah brandnya udah sekelas Pro Trapper dan rental lah ya. Sementara untuk kemudi-kemudinya ini switch-switchnya juga memang mempunyai gaya yang sama seperti motor-motor build up. Dia hanya tombol-tombol simpel seperti ini dan dilengkapi lampu yang sebenarnya ini adalah tambahan juga, bukan bawaan dari motor dari pabrikannya. Nah, untuk bagian buritan ya seperti dilihat sini,
suspensi belakangnya Diablo ini juga lumayan canggih ya. Artinya untuk harga segini, kembali lagi saya selalu tekankan itu ya, dia ngasih suspensi yang fully adjustable juga, compression, rebound, dan preloadnya bisa disetel. Jadi buat teman-teman yang beratnya berlebih mungkin atau apa, kita bisa setting preloadnya sesuai dengan postur tubuh teman-teman juga. Begitu juga dengan rebound dan apa, bisa disetel sesuai keinginan kita ya, untuk keinginan ridernya. Itu untuk sektor suspensi. Sementara aluminium sendiri seperti dilihat ini udah bahannya udah aluminium ya, bukan besi biasa, sehingga memangkas juga bobot keseluruhan motor Diablo ini. Seperti dilihat hampir semua partnya, detil-detilnya itu dia pakai aluminium, bahkan sampai shifternya aja juga di aluminium, dan juga sektor-sektor chain guide ya, chain slider, chain guide maupun apa namanya wheel hubnya itu juga sudah dibuat dari aluminium, yang mana juga dilapisi dengan CNC. Jadi memang cakep banget, CNC aluminium ini memang juara banget lah untuk tampilannya. Itulah dari Diablo. Oke, untuk rem bagian belakang, kebetulan motor Omanto ini juga udah di-upgrade ya. Sebenarnya bukan karena apa-apa, karena memang bawaan aslinya kemarin dirasa kurang gigit, sehingga dia ganti dengan bawaan part aslinya OEM Kawasaki KLX 150 ya, di cakram belakangnya ini, di kaliper belakangnya. Sementara yang lainnya masih stok ya. Sementara yang untuk di sisi knalpot ini juga masih bawaan. Kemarin sempat diganti sih pakai FMF, tetapi ternyata nggak ketemu karena mungkin FMF-nya buat kelas 250 ke atas, sehingga akhirnya dikembali lagi dengan stok yang mana powernya lebih keluar. Oke, untuk sektor mesin, nah ini yang menarik nih. Diablo ini memang namanya Diablo 200X, tetapi kenyataannya kalau dihitung cc-nya dan klaim dari pabrikannya juga, ini udah di bore up menjadi 230 cc. Ya, memang kita pernah bongkar juga mesinnya. Itu memang dia kalau nggak salah itu diameter pistonnya itu 67 kali 65. Jadi stroke kemainnya 65 kali 67, which is kalau kita hitung jadi 230 cc, memang exactly seperti itu. Nah, untuk motor Omanto ini khususnya karena memang dia orangnya agak unik ya. Motor ini standar aja dia nggak puas. Jadi tetap motor ini udah kita lakukan beberapa perubahan, yaitu porting polish, ya kan, penggantian karburator juga. Sementara untuk sektor pembuangan masih mengandalkan yang aslinya karena masih dirasa cukup untuk menghandle power yang didelivery oleh mesin Diablo ini. Untuk secara desain, kalau kita lihat dari bentuk motor ini, secara geometri memang motor ini peruntukannya lebih ke trail riding ya. Artinya kita untuk terabasan, untuk off-road yang seperti itu, ini motor ini cocok banget. Karena ground clearance-nya tidak terlalu tinggi, bisa untuk kaki-kaki rata-rata orang Indonesia cukup banget. Dan yang paling menarik dari Diablo 200X itu ya ini, desain body. Bodinya ini bisa dibilang kombinasi ya, kombinasi antara KTM ataupun CRF mungkin. Karena kalau bisa dilihat dari tangkinya ini yang spesial juga, Diablo memberikan tangki plastik yang transparan. Jadi meskipun tidak ada jarum bensin, kita bisa ngelihat level bensin yang ada di dalam hanya melalui tangki ini aja. Seperti merek-merek Eropa pada umumnya. Nah, sementara untuk desain yang lainnya memang memiliki desain yang sudah diset untuk ukuran orang Asia ya, seperti tadi saya bilang ya. Jadi memang udah cocok banget untuk orang-orang Indonesia. Tapi ada sedikit hal yang menurut saya agak sedikit mengganjal, yaitu kalau dilihat dari secara keseluruhan, wheelbase-nya ini tergolong pendek. Jadi buat teman-teman yang mungkin hobinya main tanjakan, wheelbase pendek ini agak sedikit menyulitkan. Karena apa? Dengan wheelbase pendek, kita kemungkinan besar untuk bisa wheelie atau ban depan ngangkat ke atas itu kemungkinannya lebih besar dibandingkan dengan motor yang berwheelbase panjang, yaitu sumbu roda belakang sampai dengan sumbu roda depan.
Nah, itulah barusan review singkat dari saya tentang Diablo 200X ini. Mungkin untuk pembuktiannya nanti kita akan tes di jalur gimana performa aslinya 200X ini di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.